Gak pakai lama, usai dilantik jadi presiden, Prabowo Subianto bergegas hubungi FIFA agar laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Jakarta. Timnas Bahrain malah minta agar pertandingan digelar tanpa penonton karena takut teror supporter Indonesia. Berikut fakta lengkapnya. Pernyataan sangat berani Calvin Verdong jelang laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C sungguh di luar dugaan. Bisa membuat mental pemain Jepang hancur setelah mendengar pernyataan Calvin Verdong tersebut. Bagaimana bunyi pernyataannya? Simak baik-baik. Tidak pernah menyerah. Itulah kata yang tepat untuk striker lokal yang kini bermain di Persis Solo, yaitu Ramadhan Sananta. Inilah ambisi besar yang ingin dicapai apabila dipanggil untuk Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gak pakai lama, usai dilantik jadi presiden, Prabowo Subianto bergegas hubungi FIFA agar laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Jakarta. Timnas Bahrain malah minta agar pertandingan digelar tanpa penonton karena takut teror supporter Indonesia. Berikut fakta lengkapnya. Baru saja dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bisa saja bergerak cepat menangani isu penting di dunia sepak bola nasional. Semoga Prabowo langsung menghubungi Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk memastikan laga antara Timnas Indonesia dan Bahrain tetap digelar di Jakarta. Langkah ini dilakukan setelah adanya laporan penolakan dari Timnas Bahrain untuk bermain di Indonesia, menyusul beberapa kekhawatiran terkait keamanan dan logistik. Tim Bahrain dikabarkan meminta perubahan lokasi pertandingan karena merasa Jakarta kurang kondusif saat ini. Apabila benar, Presiden Prabowo dalam pembicaraan teleponnya menegaskan bahwa keamanan di Jakarta sudah sangat baik dan siap menyambut pertandingan internasional tersebut. Ia juga akan menyatakan komitmennya untuk memberikan jaminan penuh terhadap kelancaran acara dan keselamatan seluruh pihak yang terlibat. Saya sudah berbicara langsung dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Kami menjamin laga ini akan berjalan aman dan lancar di Jakarta. Dan seluruh persiapan telah sesuai dengan standar internasional. Jadi untuk Timnas Bahrain gak usah takut, warga Indonesia itu baik-baik kok. Begitu kira-kira kata Prabowo. Gianni Infantino semoga saja merespons positif apabila Prabowo menghubunginya dan pihak FIFA akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait kondisi Jakarta. Infantino juga menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia sebagai tuan rumah yang memiliki pengalaman dalam menggelar acara olahraga internasional. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C antara Indonesia dan Bahrain ini merupakan partai yang sangat penting bagi kedua negara tersebut. Di sisi lain, setelah permintaannya tidak dikabulkan FIFA, apakah Bahrain pun juga meminta untuk laga tersebut digelar tanpa penonton agar pemain Timnas Bahrain tidak mendapatkan teror supporter Indonesia. Kita tunggu saja drama apalagi yang akan dibuat oleh Timnas Bahrain ini. Di sisi lain, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, Dito Aryo Tejo, menyebut FIFA telah memastikan laga antara Timnas Indonesia versus Bahrain akan tetap digelar di Indonesia. Dia menjamin keamanan dan keselamatan tim tamu bakal terjaga selama berada di tanah air. Ya pokoknya kalau Bahrain sudah bersama Ketum PSSI, di mana saya sebagai Kemenpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia, itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan imbuhnya. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia kalau tidak berarti menang WO, pungkasnya. Sebelumnya diketahui bahwa Federasi Sepak Bola Bahrain dalam kurung BFA meminta laga tandang kontra Timnas Indonesia dihelat di luar Indonesia. Pasalnya mereka mengklaim para pemain Bahrain mendapatkan ancaman dari netizen tanah air karena keputusan kontroversial dari wasit kala tim merah putih bertandang ke Bahrain pada pertengahan Oktober lalu.
BFA menilai keselamatan dan keamanan para pemain mereka kurang terjamin jika pertandingan tandang kontra Indonesia tetap berlangsung di Jakarta. Bagaimana guys menurut kalian apabila benar dengan langkah super cepat Presiden baru kita Pak Prabowo untuk hubungi langsung FIFA agar Indonesia versus Bahrain tetap di Jakarta? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pernyataan sangat berani Calvin Verdonk jelang laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C sungguh di luar dugaan. Bisa membuat mental pemain Jepang hancur setelah mendengar pernyataan Calvin Verdonk tersebut. Bagaimana bunyi pernyataannya? Simak baik-baik. Pemain belakang NEC Nijmegen Calvin Verdonk angkat bicara soal kekuatan Jepang sebagai lawan timnas Indonesia di lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia versus Jepang bakal berlangsung pada 15 November 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Samurai Biru jelas bukanlah lawan yang mudah. Pasalnya mereka sudah membuktikan diri jadi tim paling superior di grup C. Jepang baru imbang sekali dan menang 3 kali dalam 4 pertandingan. Samurai Biru baru kebobolan 1 gol dalam 4 pertandingan. Selain itu mereka juga diisi oleh banyak pemain top yang tampil di klub elit Eropa. Meski begitu Calvin Verdonk sudah siap menatap laga lawan Jepang. Pemain 27 tahun tersebut berkelakar bahwa Jepang tidak memiliki pemain yang bagus. Jepang tidak memiliki banyak pemain bagus, seloroh Verdonk sambil mengedipkan mata dan tertawa dalam wawancaranya dengan Forsanet. Dirinya tentu hanya bercanda soal pernyataan tersebut. Calvin Verdonk mengaku bahwa seluruh pemain Jepang adalah pesepak bola berkaliber. Pemain 27 tahun tersebut mengaku laga lawan Samurai Biru bakal menyenangkan bagi dirinya. Laga tersebut juga akan jadi duel dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen, Koki Ogawa. Koki Ogawa sendiri berposisi sebagai penyerang tengah Jepang saat ini. Tidak hanya bercanda semua pemain top, ujar Verdonk. Itu akan menjadi pertandingan yang paling menyenangkan bagi saya. Tentu saja, karena kami akan melawan Koki. Tetapi juga semua pemain top lainnya. Bayangkan saja Takefusa Kubo, yang mungkin menjadi lawan langsung saya. Dia bintang di La Liga, lanjutnya. Timnas Indonesia masih tertahan di posisi kelima klasemen sementara grup C. Tidak pernah menyerah. Itulah kata yang tepat untuk striker lokal yang kini bermain di Persis Solo yaitu Ramadhan Sananta. Inilah ambisi besar yang ingin dicapai apabila dipanggil untuk Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Pemain Persis Solo, Ramadhan Sananta, mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024 atau yang sering dikenal Piala AFF akan terlaksana pada 9 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Jadwal ini yang kerap menimbulkan masalah, pasalnya ASEAN Cup 2024 digelar di luar agenda FIFA sehingga tim akan kesulitan untuk memanggil pemain terbaik. Timnas Indonesia sendiri sudah memiliki solusi untuk masalah ini. Caranya yakni dengan menggunakan skuad U23. Namun hal tersebut sepertinya belum menyelesaikan masalah yang ada. Seperti yang diketahui banyak pemain U23 yang kini menjadi andalan di klubnya masing-masing. Tentu ini menjadi pertimbangan bagi klub melepas pemain ke timnas Indonesia. Terlebih Liga 1 2024 hingga 2025 tetap bergulir di bulan Desember 2024 hingga Januari 2025. Terlepas dari semuanya, Ramadhan Sananta mengaku ingin memperkuat timnas Indonesia nantinya. Namun pemain berposisi sebagai striker itu sadar bahwa keputusan akhir kini berada di tangan klubnya, yakni Persis Solo. Dipanggil pasti mau, tapi tergantung klub mau lepas atau enggak. Meski ini Piala AFF, tapi kan kita belum bisa juara. Bisa aja pemain U-Strip 23 yang bawa juara. Kita kan nggak tahu, kata Ramadhan Sananta saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2024. Sementara itu, timnas Indonesia tergabung di grup B ASEAN Cup 2024.
Tim asuhan Sintayong nantinya harus bersaing dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Di sisi lain, grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Negara yang menempati peringkat 2 besar akan langsung melaju ke babak semifinal. Maarten Paes perkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah FC Dallas resmi memainkan laga terakhirnya di Major League Soccer MLS 2024. Sekadar diketahui, FC Dallas menjamu Sporting Kansas City di matchday terakhir musim reguler MLS 2024 pada Minggu 20 Oktober 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, FC Dallas menang 2-0. Sayangnya, Maarten Paes tidak dimainkan pelatih FC Dallas. Disinyalir kiper 26 tahun ini masih sedikit mengalami masalah di pergelangan tangannya kelar membela timnas Indonesia bulan ini. MLS 2024 sejatinya masih akan menggelar babak playoff pada Oktober hingga Desember 2024. Namun, FC Dallas tak ambil bagian di babak playoff karena gagal melaju ke fase tersebut. Alhasil, Maarten Paes bisa menjalani liburan dari akhir Oktober 2024 hingga Januari 2025. Sebab MLS 2025 baru akan dimulai Februari 2025. Meski begitu, Maarten Paes tak bisa berlibur sepenuhnya. Sebab, pada 15 dan 19 November 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima serta ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 1 yang pasti. Maarten Paes tidak terikat dengan agenda klub dalam waktu dekat. Karena itu, Maarten Paes bisa saja memperkuat Timnas Indonesia saat mengarungi Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memang mengonfirmasi Timnas Indonesia U-22 yang akan turun di Piala AFF 2024. Namun berhubung gengsi negara dipertaruhkan di ajang ini, perubahan komposisi tim bisa saja terjadi. Pemain-pemain abroad yang kompetisinya tengah memasuki libur paruh musim atau kompetisinya sudah kelar bisa dipanggil. Selain Maarten Paes, ada Asnawi Mangkualamport FC, Liga Thailand, dan Jordi Amat JDT, Liga Malaysia yang tenaganya dapat diandalkan. Menarik menanti kiprah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF 2024 back Leeds United. Pascal Struij kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Pirol, Pascal Struij menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struij, gantian Joel Pirol yang meninggalkan komentar. Ia menulis Indonesia is calling atau Indonesia memanggil Pascal Struij. Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat Timnas Indonesia. Namun masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Meles Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia WNI. Jika Pascal Struij bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Meles Hilgers dan Jay Itzes di jantung pertahanan Timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda Denie van Laar juga mengatakan Pascal Struij berpotensi membela Timnas Indonesia dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struij diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denie van Laar. Okezone mengutip dari YouTube Football Premier. Jika Pascal Struij tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat Timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Sebut saja saat tandang ke markas Australia 20 Maret 2025, menjamu Bahrain 25 Maret 2025, kedatangan Cina 5 Juni 2025 dan bermain di kandang Jepang 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struijk, beredar kabar sosok Jairo Riedewald Royal Antwerp FC dan Ole Romani FC Utrecht terus diburu PSSI. Karena itu menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar mengejutkan bisa saja datang dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahrain didiskualifikasi dari kompetisi setelah menolak untuk datang ke Indonesia guna melakoni pertandingan melawan timnas Indonesia di grup C. Benarkah demikian? Keputusan ini bisa saja diambil oleh FIFA karena Bahrain dianggap melanggar aturan dasar Federasi Sepak Bola Dunia tersebut yang mewajibkan semua negara peserta untuk menghormati jadwal pertandingan dan persyaratan kompetisi. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu mungkin bisa memberikan tanggapan panjang lebar terkait isu diskualifikasi Bahrain ini, menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam turnamen internasional. Dalam wawancara khusus nanti, Moriyasu mungkin akan menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang dialami Bahrain, serta dampaknya terhadap persaingan di grup C, di mana Jepang juga tergabung. Ini sangat disayangkan terutama dalam konteks sebuah kompetisi besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Dalam sepak bola tidak hanya hasil pertandingan yang penting, tetapi juga bagaimana tim dan negara bersikap, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keputusan Bahrain untuk menolak bertanding melawan Indonesia menunjukkan kurangnya respek terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Ini tentu bukan hanya soal sebuah pertandingan, tetapi juga soal komitmen terhadap nilai-nilai sportivitas dan fair play. Maka FIFA layak memberikan hukuman yang sangat berat, begitulah kira-kira kata Moriyasu. Moriyasu bisa menambahkan bahwa dalam sebuah turnamen internasional, partisipasi setiap tim tidak hanya berpengaruh pada hasil tim itu sendiri, tetapi juga pada dinamika grup secara keseluruhan. Ketidakhadiran Bahrain untuk melawan Indonesia memaksa FIFA untuk mengambil langkah tegas yang akhirnya berdampak pada perjalanan kualifikasi tim-tim lain di grup tersebut termasuk Jepang. Apabila benar diskualifikasi Bahrain secara langsung mempengaruhi persaingan di grup C yang kini hanya dihuni oleh 5 tim, Jepang, Indonesia, Cina, Arab, dan Australia. Moriyasu mengakui bahwa perubahan ini tentu membawa dampak signifikan terhadap peta persaingan di grup. Dengan Bahrain keluar dari kompetisi, persaingan di grup menjadi berbeda. Indonesia yang seharusnya memainkan pertandingan melawan Bahrain, kini mendapatkan keuntungan dalam bentuk kemenangan otomatis. Ini tentu mengubah dinamika poin di klasemen. Namun, kita tidak bisa hanya fokus pada hal itu. Kami sebagai tim harus tetap siap menghadapi setiap lawan dengan sikap yang sama, baik mereka memiliki keuntungan dari situasi ini atau tidak, begitu kira-kira kata Moriyasu. Meski begitu, Moriyasu pasti menegaskan bahwa tim Jepang tidak akan mengendurkan fokus mereka. Menurutnya, meskipun situasi grup berubah, setiap pertandingan harus tetap diperlakukan dengan serius. Kami harus menghormati setiap lawan, termasuk Indonesia, dan tidak boleh terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Fokus utama kami tetap pada permainan di lapangan. Bagi kami, Indonesia akan tetap menjadi lawan terberat di grup C. Bagaimana guys, menurut tanggapan kalian apabila benar dengan komentar pelatih Jepang di atas mengenai hukuman berat untuk Bahrain? Coba tulis pada komentar di bawah ini ya.